pemerintahan mengalami perubahan struktur yang signifikan dengan pembentukan lembaga-lembaga baru yang lebih sesuai dengan strategi kolonial. 2. Kontrol militer Jepang. Pemerintahan ini berada di bawah kontrol ketat militer Jepang yang menetapkan kebijakan dan strategi untuk mengendalikan wilayah jajahan secara elektif. 3. Kebijakan administratif. Kebijakan administratif dimulai dengan penghapusan seluruh tatanan pemerintah kolonial Belanda untuk menghilangkan pengaruh Barat dan meningkatkan kontrol Jepang. 4. Pembentukan organisasi lokal. Demi memperkuat pengaruh, Jepang membentuk berbagai organisasi lokal yang dimaksudkan untuk mengendalikan masyarakat secara lebih langsung dan efektif. Ekonomi dibagi menjadi dua, yaitu kebijakan ekonomi dan dampak ekonomi. Yang pertama, kebijakan ekonomi, ada pembentukan sistem tukar barang yang dibentuk sistem barter sebagai upaya menghadapi keterbatasan mata uang dan menjaga kelancaran distribusi barang-barang penting melalui pertukaran langsung antar komoditas. Yang kedua, ada pengendalian sumber daya alam. Jepang mengimplementasikan kebijakan untuk mengontrol eksploitasi sumber daya alam di wilayah jajahannya demi mendukung upaya perang dan memastikan kebutuhan bahan mentah tercukupi. Yang ketiga, ada mobilisasi tenaga kerja. Kebijakan ini melibatkan pemanfaatan tenaga kerja dari wilayah jajahan secara besar-besaran untuk mendukung kebutuhan industri dan militer Jepang selama masa perang. Dampak ekonomi. Yang pertama, ada kekurangan bahan pokok. Akibat kebijakan ekonomi yang ketat, terjadi kelangkaan barang-barang kebutuhan dasar di masyarakat, yang mengakibatkan penurunan kualitas hidup secara signifikan. Yang kedua, ada inflasi dan kemerosotan ekonomi, yaitu kebijakan ekonomi yang berfokus pada upaya perang yang menyebabkan terjadinya inflasi yang tidak terkendali dan kemerosotan ekonomi di berbagai penjuru wilayah jajahan Jepang. Perubahan sosial. Pemberlakuan kebijakan sosial meliputi peraturan baru yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh, termasuk perumahan, kesehatan, dan pekerjaan. Propaganda dan pendidikan. Propaganda dan pendidikan digunakan untuk memperkuat ideologi tertentu melalui penyebaran informasi yang dikontrol dan pengajaran nilai-nilai yang diinginkan di sekolah. Pengaruh terhadap budaya. Penghapusan pengaruh Belanda. Penghapusan pengaruh Belanda dilakukan dengan mengganti simbol-simbol dan institusi yang mewakili kekuasaan Belanda dengan yang mencerminkan identitas lokal. Penanam budaya Jepang melibatkan pengenalan bahasa, adat, dan tradisi Jepang melalui berbagai media dan kegiatan pendidikan untuk memperkuat dominasi budaya Jepang. Pengaruh militer Jepang di Indonesia. 1. Jepang membangun kekuatan militer yang kuat di Indonesia untuk mengontrol rakyat. 2. Pembentukan angkatan bersenjata lokal seperti PETA atau pembela tanah air untuk mendukung kekuatan Jepang. 3. Munculnya ketidakpuasan dan perlawanan dari masyarakat lokal sebagai respon terhadap kekuasaan Jepang. Dampak pada masyarakat, kesengsaraan dan ketidakstabilan. Penjajahan menyebabkan penderitaan yang luas dan ketidakstabilan sosial, termasuk kemiskinan, kelaparan, dan ketidakpastian yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Perlawanan dan revolusi. Penindasan penjajahan memicu perlawanan lokal dan revolusi nasional mendorong gerakan kemerdekaan dan perubahan politik yang signifikan. Barisan penjajahan Jepang. Perubahan geopolitik. Penjajahan Jepang menyebabkan perubahan besar dalam pesta politik regional, termasuk pergeseran kekuasaan dan pembentukan negara-negara baru. Pengaruh jangka panjang terhadap Indonesia. Warisan Jepang meninggalkan dampak jangka panjang di Indonesia pada struktur pemerintahan, budaya masyarakat, dan hubungan internasional pasca kemerdekaan. Pembagian wilayah ini dibagi menjadi 3. Wilayah pertama yaitu Jawa dan Madura. Wilayah ini dikontrol oleh Angkatan Darat Jepang ke-16 atau disebut juga dengan Raikkogun yang berpusat di Jakarta. Wilayah kedua yaitu Sumatera yang dikontrol oleh Angkatan Darat Jepang ke-25 yang disebut juga dengan Raikkogun yang berpusat di Bukit Tinggi, dan yang terakhir yaitu wilayah Indonesia Timur. Wilayah ini meliputi Kalimantan, Sulawesi, Bali, Maluku, dan Nusa Tenggara. Wilayah ini dikontrol oleh Angkatan Jepang, yaitu Kaikun atau Angkatan Laut Jepang yang berpusat di Makassar. Lantas, apa tujuan mereka membagi wilayah ini?
Tujuan mereka yaitu memaksimalkan eksploitasi sumber daya alam dan tenaga kerja untuk kepentingan perang mereka.